Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dengan NIM 501200531 dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia kelas 4F. Akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menjelaskan 20 keunggulan dan 20 kekurangan ekonomi Indonesia pada masing-masing presiden Indonesia. Dengan sumber data harus menggunakan jurnal-jurnal terindeks Sinta, Scopus, ataupun WOS. Pada presiden yang pertama, yaitu Presiden Soekarno, memiliki keunggulan. Pada masa Soekarno, Jakarta menjadi letak strategis daerah perdagangan Jawa pada saat itu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh dengan cepat sejak akhir dekade 1980. Adanya berbagai sistem ekonomi yang disusun dari sisa perekonomian Belanda. Pada tahun 1950, Indonesia mulai bisa melaksanakan ekonomi. Produksi pangan mengalami kenaikan. Produksi beras pada tahun 1956 naik hingga 26% lebih tinggi dari produksi pada tahun 1950. Perusahaan-perusahaan asing mulai masuk Indonesia seperti Shell, Sedgwick, dan Caltex, mendapatkan posisi yang kuat di bidang industri minyak. Yang kesembilan, sebagian besar pelayaran antar pulau dipegang oleh pelayar Belanda, Inggris, dan Cina. Orang-orang Cina menguasai sebagian besar kredit perdesaan. Pada bagian 11, pada tahun 1949, Menteri Keuangan Saifuddin Prawiranegara melakukan gunting scaffolding, yaitu sun snaring, yang bertujuan menghapus inflasi. Rakyat diwajibkan menggunakan uang pecahan Rp5 di atas dan dipotong menjadi 2 potong. Pada tanggal 25 Agustus 1959, maka uang rupiah divaluasikan sebesar 75%. Dari sistem moneter, semua nilai uang kertas Rp500 dan Rp1.000 diturunkan menjadi 1/10 dari nilai nominalnya. Deposito-deposito bank dalam jumlah besar juga dibekukan. Banyak masyarakat lebih mudah berinteraksi dengan adanya uang kertas. Semua bahan baku untuk pemenuhan rakyat cukup. Perekonomian di bidang perdagangan semakin meningkat. Kualitas bahan pangan yang sangat baik. Kebutuhan rakyat yang pada masa itu masih terjamin. Dan juga memiliki kelemahan, yaitu krisis likuiditas, menjadi pemerintah terpaksa memperoleh utang, dan dalam waktu 6 bulan persediaan uang telah kembali stabil. Inflasi telah menyebabkan harga barang naik 500% selama tahun 1969. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebabkan oleh harga beras yang naik sebesar 90% setiap tahun. Kurs pasar gelap untuk rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jatuh dari 5.100 pada awal tahun 1959 menjadi 17.500 pada kuartal ketiga dan menjadi 50.000 pada kuartal keempat. Bung Karno menciptakan musuh baru, yaitu Malaysia. Inflasi dan korupsi menjadi masalah utama kepemimpinan Soekarno yang berakibat pada perekonomian juga. Harga-harga meningkat antara 30-50% setiap bulannya. Presiden dan kabinetnya serta angkatan bersenjata pada saat itu menutupi kebutuhan mereka sendiri karena tidak dapat mengharapkan alokasi anggaran. Tidak adanya anggaran belanja dan pengawasan anggaran yang efektif. Pasar gelap, yaitu penyelundupan barang-barang terlarang. Maraknya barang dari luar negeri yang tidak sesuai dengan negara Indonesia. Kasus korupsi yang semakin merajalela. Ketidakadilan pangan bagi rakyat semakin menipis. Ekonomi yang semakin sulit pada masa itu, sehingga banyak kejahatan yang terjadinya kelangkaan pangan bagi rakyat dan presiden serta kabinetnya.
Prospek perekonomian negara semakin merosot, pendapatan atau pemasukan negara tidak mencukupi untuk segala kebutuhan negara, banyaknya inflasi yang memberatkan rakyat, krisis moneter berkelanjutan, kurangnya sumber daya yang dapat dikelola. Pada masa Presiden Soeharto juga memiliki keunggulan, pemerintahan Orde Baru yang membantu dalam perekonomian Indonesia, terciptanya industri dalam negara yang berkembang dan maju, pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada Orde Lama yang terus berganti kabinet ekonomi jangka panjang, atau bisa disebut sebagai rencana pembangunan 5 tahun, Repelita. Yang kelima, peningkatan hubungan baik dengan politik luar negeri yang menyebabkan kerjasama ekonomi yang lebih baik. Yang keenam, peningkatan tenaga kerja handal di bidangnya menjadi pusat perekonomian yang baik pada masanya. Peningkatan mutu kualitas bahan pangan yang baik, banyaknya bahan pangan untuk diproduksi, peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik dibantu dengan adanya perekonomian Indonesia yang lebih baik, pemasukan negara semakin meningkat, bahan pangan terjaga kualitasnya, banyaknya angka peningkatan perekonomian Indonesia, menunjang kerjasama antar negara lain untuk berbisnis, kerjasama antar negara baik di bidang ekonominya. Tenaganya, kualitas pangan dan sumber daya alam melimpah untuk diproduksi, produk terjamin bagus dan kualitas terbaik telah dihasilkan, tenaga kerja handal di bidang masing-masing, pemerintah di bidang ekonomi yang sangat handal dan menguasai pasar industri. Perekonomian yang semakin maju dan terjamin. Juga memiliki kelemahan yang terutama terdapat banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan penembakan misterius yang berdampak pada mogok kerja dan ekonomi sulit. Ketidaksetaraan pembangunan yang menyebabkan perekonomian Indonesia hanya berpusat di satu tempat, maraknya tokoh korupsi yang menyebabkan perekonomian Indonesia sempat bermasalah, pembangunan ekonomi yang kurang memadai di beberapa tempat di Indonesia, kurangnya transparansi dan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah yang kurang memadai, tidak terbukanya pemerintah kepada pers yang semakin memburuk perekonomian Indonesia, ketidakpercayaan terhadap pemerintah di bidang ekonomi, taraf kualitas pangan yang semakin meredup akibat pemerintah korupsi. Terlalu banyak bahan pangan yang diekspor untuk luar negeri, banyaknya massa yang menuntut keadilan tentang bahan pangan yang krisis akibat korupsi, banyaknya daerah yang terisolasi dan kurang maju, begitupun perekonomiannya, terdapat penyelewengan hak sebagai kepada pemerintah di bidang ekonomi, kualitas bahan pangan yang sempat merosot akibat masa penurunan Presiden Soeharto yang menyebabkan perekonomian Indonesia sempat rumit, adanya kekeliruan dalam penyelenggaraan perekonomian negara, maraknya asumsi bahwa pemerintah kurang perhatian terhadap perekonomian rakyat, adanya ketidakmerataan pembangunan ekonomi, kurangnya ide terobosan untuk pembangunan ekonomi, kredibilitas perekonomian yang semakin menurun. Pada masa Presiden Habibie juga memiliki keunggulan. Pada masa ini, Presiden Habibie menciptakan kabinet reformasi pembangunan belum menjadi krisis pangan berkelanjutan lama. Masih banyak bahan pangan yang belum terjadi krisis pangannya yang berkelanjutan lama, berfokus pada pemulihan ekonomi, perekonomian negara stabil, perekonomian mulai bangkit, bea cukai masuk stabil, perdagangan dan stabilitas politik di Indonesia yang bagus, perdagangan luar negeri berjalan dengan baik, berfokus pada pemulihan perbaikan kehidupan politik, kerjasama ekonomi yang baik dengan negara lain, pemasukan negara semakin meningkat, berfokus pada pemulihan perbaikan kehidupan demokrasi, banyaknya angkatan peningkatan perekonomian Indonesia, menunjang kerjasama antar negara lain untuk berbisnis, kerjasama antar negara yang baik di bidang ekonominya.
kualitas pangan dan sumber daya alam melimpah untuk diproduksi, produk terjamin bagus dan kualitas terbaik telah dihasilkan, terselenggaranya pemilu multi partai pertama sejak Orde Baru secara demokratis, pemerintah di bidang ekonomi dan sangat handal dan menguasai pasar industri, perekonomian yang semakin maju dan terjamin. Kelemahannya, yang pertama gagalnya inflasi 80% untuk tahun berjalan dan tetap tidak berjalan dengan semestinya. Peristiwa badai El Nino menjadi panen beras berkurang. Nilai tukar berada 10.000 per dolar. Diperkirakan 113 juta orang manusia Indonesia, 56% dari jumlah penduduk. Pada akhir Juni 1998, anggaran negara harus direvisi untuk ketiga kalinya karena asumsi-asumsinya tidak relevan. IMF memprediksi bahwa perekonomian akan menurun sebanyak 10%, terjadinya krisis pangan yang berkelanjutan lama, sering terjadinya ketidakpercayaan terhadap pemerintah, ekonomi menjadi lebih akibat kerjasama. Pemimpin yang kurang tegas dalam pengambilan keputusan, rakyat yang semakin sengsara akan ekonomi sulit, bahan pangan yang ada hanya mahal dan langka, sulitnya mendapat barang dan bahan pokok, lepasnya timur-timur dari negara Indonesia, ekonomi yang semakin sulit pada masa itu sehingga banyak kejahatan yang terjadi. Terjadinya kelangkaan pangan bagi rakyat, prospek perekonomian negara semakin merosot. Pendapatan atau pemasukan negara tidak mencukupi kebutuhan negara, banyaknya inflasi yang memberatkan rakyat, kurangnya sumber daya yang dapat dikelola. Pada Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur, juga memiliki keunggulan. Yang pertama, terjadi pertumbuhan PDB pada tahun 2000 hampir sampai 5%. Pertumbuhan ekonomi nampak kuat meningkat lebih tinggi, membaiknya kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil, kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan, telah memungkinkan sebuah sektor ekonomi membaik, situasi ekonomi Indonesia yang membaik, meningkatnya sektor usaha kecil, menengah meningkat, meningkatnya usaha mereka di bidang perdagangan, memenuhi sektor domestik, kemajuan proses restruktur perbankan, penjadwalan kembali utang luar negeri pemerintah, penyelesaian masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia, laju inflasi dan tingkat suku bunga juga rendah, mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai stabil. Ekspor non-migas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, kegiatan investasi semakin meningkat, terjadinya kualitas pangan dan sumber daya alam melimpah, produk terjamin bagus dan kualitas terbaik, tenaga kerja handal dan di bidang masing-masing, pemerintah di bidang ekonomi dan sangat menguasai pasar industri. Juga memiliki kelemahan. Yang pertama, pengeluaran konsumsi juga mengalami peningkatan, terjadinya tekanan kenaikan, mengurangi berbagai subsidi. Adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi berbagai subsidi, kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan angkutan, kenaikan tarif cukai rokok, upah minimum regional. Terjadinya tekanan inflasi semakin tinggi, tidak adanya anggaran belanja dan pengawasan anggaran yang efektif. Pasar gelap yaitu penyeludupan barang-barang terlarang, maraknya barang dari luar negeri yang tidak sesuai dengan negara Indonesia, kasus korupsi yang semakin merajalela, ketidakadilan pangan bagi rakyat semakin menipis, ekonomi yang semakin sulit pada masa itu sehingga banyak kejahatan yang terjadi, terjadinya kelangkaan pangan, perspektif perekonomian negara semakin merosot, pendapatan atau pemasukan negara tidak mencukupi, banyaknya inflasi yang memberatkan rakyat, berkurangnya sumber daya dan dapat dikelola. Pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri memiliki keunggulan privatisasi BUMN, pengelolaan utang luar negeri, dan normalisasi keuangan usaha kecil menengah. Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi indeks harga konsumen
Yang keenam, dampak kebijakan pemerintah di bidang negara dan pendapatan diperkirakan sebesar 2% sampai 2,5% di atas sasaran tersebut. Secara keseluruhan, tekanan inflasi pada 2001 diperkirakan berasal dari dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan. Yang ke-8, meningkatnya sisi permintaan agregat. Pada tahun 2002, perekonomian tumbuh 3,7%, banyaknya peningkatan bahan baku pangan, kredibilitas yang tinggi dalam negeri dan bahan pangan. Terciptanya bahan pangan dengan kualitas terbaik, meningkatnya angka ekspor yang sangat membantu perekonomian Indonesia, meningkatnya taraf hidup menengah ke atas, banyaknya produksi barang pangan, pemasaran yang meluas dan luar negeri maupun luar negeri, memasok batu bara untuk luar negeri yang meningkatkan angka pemasukan kas negara, menciptakan perekonomian yang baik untuk memajukan dan rakyat Indonesia, terciptanya pasar modern. Pada masa ini juga memiliki kelemahannya. Pada 2003, perekonomian Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Perekonomian dunia yang semakin lesu berdampak pada Indonesia. Tragedi bom di Bali 2002 masih berdampak pada 2003. Rencana untuk keluar dari program International Monetary Fund, belum adanya sektor industri di Indonesia yang kuat dan bersaing tinggi, dalam pembentukan PDB masih sangat rendah, sering terjadinya ketidakpercayaan terhadap pemerintah akan jaminan pangan rakyat. Ekonomi terjadi lebih akibat kerja sama dengan negara lain yang semakin menurun. Pemimpin yang kurang tegas dalam pengambilan keputusan pangan untuk rakyat. Rakyat yang semakin sengsara akan ekonomi sulit. Bahan pangan yang ada hanya mahal dan langka, sulitnya pendapatan barang atau bahan pokok, tidak adanya penerapan sistem ekonomi maju. Ekonomi yang semakin sulit pada masa itu sehingga banyak kejahatan yang terjadi. Terjadinya kelangkaan pangan bagi rakyat dan presiden serta kabinetnya. Prospek perekonomian negara semakin merosot, pendapatan atau pemasukan negara tidak mencukupi kebutuhan negara, banyaknya inflasi yang memberatkan rakyat, kurangnya sumber daya dapat dikelola. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu SBY, memiliki keunggulan ekonomi Indonesia stabil, inflasi semakin terkendali, pertumbuhan permintaan domestik, penurunan impor, mementingkan kepentingan nasional, terbuka terhadap ekonomi nasional, lebih berstandar pada kekuatan nasional, adanya PPH dan PPN sehingga daerah terdorong untuk berinisiatif menarik investasi, pemanfaatan sumber daya alam nasional untuk perekonomian, distribusian kekayaan nasional, kesejahteraan negara. Meningkatnya kualitas semua hal yang menyangkut bahan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005 sampai 2007 yang dikelola SBY relatif lebih baik, membaiknya permintaan domestik, masih kompetitifnya nilai tukar rupiah, tidak memungkinkan sejumlah sektor ekonomi membaik. Situasi ekonomi Indonesia yang membaik, meningkatnya sektor usaha kecil dan menengah meningkat. Pada kelemahannya, yang pertama tingkat pengangguran meningkat, distribusi pendapatan pangan, pergerakan ekonomi di dunia dan naik turunnya mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia di era SBY. Sempat terjadi kenaikan minyak, defisit anggaran yang melonjak naik, alokasi anggaran keluar dari tidak sesuai, inflasi terlalu banyak menuntut rakyat, kemiskinan yang melanda akibat pengangguran berkelanjutan, realisasi produksi pangan yang menurun, prospek perekonomian negara semakin merosot, pendapatan atau pemasukan negara tidak mencukupi kebutuhan negara, banyaknya inflasi yang memberatkan rakyat, kurangnya sumber daya yang dapat dikelola, ekonomi yang semakin sulit pada masa itu sehingga kesejahteraan yang terjadinya kelangkaan pangan bagi rakyat dan presiden serta kabinetnya, prospek perekonomian negara semakin merosot, pendapatan atau pemasukan negara tidak mencukupi untuk segala kebutuhan negara, kebanyakan inflasi yang memberatkan rakyat, kurangnya sumber daya yang dapat dikelola.
Pada masa Presiden Jokowi memiliki keunggulan, yaitu dia menciptakan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah, yaitu UMKM, menciptakan deregulasi dan percepatan pembangunan infrastruktur. Pada Januari 2017, Presiden meluncurkan kebijakan reformasi hukum terhadap tahap 2 yang salah satunya adalah penetapan regulasi. Banyaknya komoditas bahan pangan untuk diekspor demi memenuhi kebutuhan luar negeri yang berpengaruh pada pajak masuk. Terciptanya banyak tenaga kerja yang handal di era modern, perekonomian tingkat menengah ke bawah semakin meningkat, banyaknya sumber pemberdayaan manusia untuk meningkat mutu perekonomian di Indonesia. Peningkatan mutu bahan pangan, adanya peningkatan produktivitas bahan pangan untuk diekspor, pemenuhan kebutuhan untuk dalam negeri maupun mumpuni, banyaknya peningkatan jalan lintas dibangun, kredibilitas yang tinggi dalam negeri, terciptanya bahan pangan dan kualitas terbaik, meningkatnya angka ekspor yang sangat membantu, meningkatnya taraf hidup menengah ke atas, bahannya produksi bahan pangan, pemasaran yang meluas dalam negeri maupun luar negeri, pemasok batu bara untuk luar negeri yang meningkat, angka pemasukan kas negara, menciptakan perekonomian yang baik untuk kemajuan dan rakyat Indonesia, terciptanya pasar modern. Juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama produktivitas industri yang meredup, banyaknya produk luar negeri yang menguasai produk dalam negeri, kurangnya efektivitas perekonomian yang mandiri, banyak terjadi penyelewengan di bidang perekonomian negara, banyak terjadi krisis pangan di daerah terpencil, adanya penurunan kredibilitas bahan pokok untuk mengekspor, penurunan angka nominal dalam harga pokok pangan yang diterima oleh petani, kurangnya pemerhati untuk proses penyaluran bahan pangan kepada yang membutuhkan, kurangnya pengawasan di bidang ekonomi, terjadi peningkatan bahan pangan yang meresahkan masyarakat, bahan pangan yang sempat susah didapatkan, bahan pendukung pangan yang sempat tidak ada di pasaran, penimbunan barang dengan pangan bagi orang-orang tertentu, mutu bahan pangan yang sempat menurun, kurangnya aktivitas dari pemerintah perekonomian yang meninjau langsung, tenaga kerja kurang mumpuni di bidang yang mereka tidak mampu. 20, beberapa kualitas barang produksi yang sempat menurun. Dan di sini juga terdapat sumber-sumber dari jurnal yang saya cari, terdapat 3 sumber. Pada pertanyaan kedua, lakukan review terhadap buku perekonomian Indonesia mulai dari judul daftar isi, penerbit, pokok pembahasan, dan daftar pustaka. Review buku perekonomian yang berjudul Persoalan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang diterbitkan oleh DRS Komarudin. Pokok pembahasannya adalah pembahasan tentang pembangunan ekonomi pada waktu ini mempunyai nilai praktis dalam pemecahan persoalan-persoalan ekonomis yang dihadapi negara-negara miskin. Dampaknya suatu penyelidikan terhadap negara-negara miskin lebih mendesak daripada hal-hal penyelidikan tentang negara yang sudah kaya. Meskipun seberapa jauh penyelidikan dan observasi tentang negara-negara yang sudah berkembang itu dapat dianggap mempunyai arti komparatif bagi negara-negara miskin. Negara-negara yang disebut terdahulu yang apabila penduduknya digabungkan menjadi satu akan merupakan 67% dari penduduk dunia. Akan tetapi dengan jumlah pendapatan hanya di sekitar 15% dari pendapatan dunia. Negara-negara miskin dewasa ini sedang menghadapi suatu perkembangan produk yang fenomenal, yang di beberapa tempat malah bertambah. Pendapatan nasional setiap tahunnya hanya cukup untuk menampung pertambahan penduduk semata-mata. Disebabkan jarak tingkat hidup antar negara yang telah berkembang dan negara miskin telah menjadi lebih lebar daripada yang pernah terjadi sebelumnya, serta dengan melihat
kenyataan bahwa lebih dari 2/3 penduduk dunia memperoleh belum berkembang dewasa ini telah sadar tentang betapa rendahnya pendapatan mereka itu. Sudah menjadi nyata bahwa masalah predominan bagi negara-negara yang belum berkembang. Ia menambahkan laju perkembangan dalam tingkat produktivitas dan penyelidikan pembangunan ekonomi itu dalam beberapa segi dan penyeguh kepada perlunya penelitian tentang hubungan-hubungan antar unsur-unsur produksi, suatu interdependensia dan komplementasi antar unsur-unsur produktif sangat penting. Sebagian tujuan penting kebijakan ekonomi, ia berkembang ekonomi perkembangan ini menurut pendapat penulis dapat melalui suatu perkembangan yang selaras antara pertanian dan pendistribusian antar tingkat produksi bahan makan dan tingkat pertambahan penduduk dan suatu keselarasan relatif antar jumlah penduduk di berbagai pulau dengan kekayaan masing-masing. Tujuan kedua kebijakan itu stabilitas ekonomi. Sedangkan tujuan ketiga ialah keadilan ekonomi dan kemerdekaan. Layaknya jika ahli-ahli ekonomi kemudian berpendapat dengan memperhatikan urgensi uraian di atas bahwa sumber-sumber ekonomi nasional seharuslah diarahkan melewati alokasi yang tidak pada tujuan-tujuan pokok kebijaksanaan itu. Pada waktu itu, terutama barangkali setelah Perang Dunia Kedua, persoalan pembangunan ekonomi telah menjadi masalah umum. Pada masalah itu menjadi amat penting karena semua penduduk akan terlibat di dalamnya dan seberapa jauh akan terjadi suatu hubungan yang timbal balik dengan segi-segi lainnya. Kita tidak bisa terjebak pada pendapat bahwa pembangunan ekonomi itu adalah suatu unsur penentu satu-satunya bagi kelangsungan hidup suatu umat. Tetapi hendaknya diakui bahwa pembangunan ekonomi itu adalah unsur yang penting bagi kenaikan taraf hidup kita. Di sini juga terdapat daftar isi dari buku Persoalan Perekonomian Indonesia yang buku Persoalan Perekonomian Indonesia ini memiliki kurang lebih 175 halaman. Dan di sini juga terdapat daftar pustaka dari buku ini. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke mahasiswa selanjutnya yang bernama Dinda. Dinda ini NIM-nya 501200531, kelasnya 4F, kemudian mengumpulkan tugas dan UTS-nya 22 April 2022 pukul 13:46 menit 34 detik. Oke, kita langsung cek Dinda. Apakah Dinda tidak ada? Oke, ada Dinda satu. Berarti dia harus dua buku. Dua bukunya coba kita lihat, kita cek ya. Kita cek bukunya. Ini karena ada dua halaman.
saja. Ini kita enter. Hukum ketenagakerjaan. Persoalan pembangunan ekonomi Indonesia. Oke, ada 2. Oke. Daftar isinya kita coba cek. Yang buku pertama dan buku kedua. Ternyata banyak. Daftar isinya. Coba cek. Ini 176. Yang pertama. Ini oh, kenapa ini ada aneh? Hubungan kerja 4. Kelembagaan ketenagakerjaan, investasi luar negeri. Ini lanjutan tadi ya. Oke, kita cek dulu tugasnya. Apakah 2 bukunya di atas 100? Pembangunan. Kita cek. Buku kedua Dinda. Oke, coba kita cek. Buku 1. Rp175.000. Oh, bukan 175.000 ya. 175 halaman. Oke, yang buku 1-nya aman. Buku 2-nya kita coba cek. Ini berapa halaman? Tidak ada halamannya bukunya. Oke, Dinda buku tugas bukunya aman. Jadi 100 di sini. Oke, 100. Kemudian kita coba cek UTS-nya. Coba cek UTS. Apakah itu angka 20? Oke, 20 sudah bagus, tapi apakah ada referensi jurnalnya? Mana nih? Wow, ini otomatis hanya diambil dari artikel bebas ya, bukan artikel jurnal ilmiah terindeks Sinta, Scopus ataupun WOS ya. Jadi otomatis nilai Dinda juga hanya 70. Oke. Ini untuk nilai Dinda 70. Oke. Oke, sampai di sini dulu terkait dengan
mahasiswa yang bernama Dinda. Sampai jumpa di pemeriksaan UTS dan tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.